Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Kurma Tarbin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang puasa, bahwasanya puasa terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu shaumul awam. Tingkatan yang kedua yaitu shaumul khawas, dan tingkatan yang ketiga shaumu khawasil khawas. Tingkatan yang pertama shaumul awam adalah puasanya orang-orang umum, puasanya orang-orang awam, di mana puasa ini hanya mencegah perut dari rasa lapar dan haus, dan mencegah kemaluannya dari rasa syahwat. Ini masuk kategori shaumul awam. Dan yang kedua, tingkatan yang kedua itu shaumul khawas, di mana shaumul khawas adalah puasanya orang-orang khusus, puasanya orang-orang soleh, yaitu puasa yang bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan haus, akan tetapi menahan diri, mencegah dirinya dari melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, yang dicela oleh syariat, di mana shaumul khawas ini itu tidak akan sempurna kecuali dengan 5 perkara. Yang pertama, menjaga mata dari melihat sesuatu yang tidak bermanfaat dan juga dilarang oleh agama. Ketika kita berpuasa, kita jaga pandangan kita, kita jaga mata kita dari melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga lisan kita dari menggibah, mengadu domba, sumpah palsu. Ini adalah perkara yang kedua. Maka ketika kita berpuasa, kita jaga lisan kita dari hal-hal yang seperti ini. Jaga dari hal-hal yang seperti menggibah, ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin teman kita, ngomongin guru kita. Ini hindarkan hal-hal seperti ini. Karena hal-hal seperti ini itu dapat membatalkan pahala puasa. Seperti halnya hadis Nabi, khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Al-kizbu wal-ghiba wan-namimah wal-yaminul ghamus wan-nazru bisyahwat. Bahwasanya ada 5 perkara, di mana 5 perkara ini dapat membatalkan pahala puasa,
Yang pertama, berbohong. Yang kedua, menggibah. Yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, sumpah palsu. Dan yang kelima, melihat dengan syahwat. Itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga, mencegah telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Hindarkan telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang memang akan memancing diri kita untuk ikut menggibah, untuk ikut berpikiran jelek terhadap orang lain. Kemudian yang keempat, mencegah perut kita dari hal-hal yang syubhat ketika di waktu berbuka. Karena bahwasanya banyak orang-orang yang berpuasa ini itu hanya menahan lapar dan haus saja. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, kam min shaimin falaysa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu hanya menahan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena pahala puasanya batal. Karena mereka melakukan hal-hal yang menyebabkan pahala-pahala puasanya ini batal. Dan yang terakhir, yang kelima, ini berbuka dengan secukupnya, jangan dengan kekenyangan. Karena sudah dijelaskan, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Karena sungguhnya yang berlebih-lebihan itu akan menimbulkan hal yang tidak baik. Itu adalah shaumul khawas, tidak akan sempurna kecuali dengan 5 perkara. Kemudian tingkatan puasa yang terakhir atau yang ketiga, ini shaumu khawasil khawas, di mana ini adalah puasanya orang-orang yang istimewa. Mereka mengosongkan hatinya dari pikiran-pikiran dunia, mengosongkan hatinya dari hal-hal yang rendah, dan mereka menjauhi diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana guru saya pernah berkata, bahwasanya dunia ini diibaratkan seperti WC. Kita butuh WC, tapi kita tidak boleh mencintai WC. Sama seperti halnya dunia. Kita membutuhkan dunia untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti di akhirat. Tapi kita tidak boleh mencintai dunia. Maka dari itu, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas ibadah puasa kita. Yang tadinya shaumul awwam, kita tingkatkan lagi menjadi shaumul khawas. Yang tadinya shaumul khawas, kita tingkatkan lagi ketika kita mampu menjadi shaumu khawasil khawas. Sahabat kurma tarbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.